Seorang nabi menikahi pelacur untuk menunjukkan apa itu kasih agape kepada Israel. Mengapa Tuhan memakai cara ekstrim ini dan bisakah manusia biasa memiliki kasih jenis ini? Mari kita saksikan bersama kata Alkitab kali ini. Cinta kasih adalah dasar bagi sebuah hubungan. Namun, ketika cinta sudah dikhianati, terlebih oleh pasangan hidup yang sebelumnya sudah berjanji setia hingga maut memisahkan, bagaimana Anda bisa tetap mengasihi? Saya mengharapkan seorang wanita yang bisa memberikan kasih sayang, damai. Nah, tapi pada pernikahan itu ternyata saya nggak dapatkan itu. Kakaknya itu ada yang menelpon saya. Dia bilang, buat apa kamu nungguin adik saya lagi? Adik saya juga sudah menikah. Nah, disitulah saya baru tahu. Kisah nyata Yongki dan Evita menjadi bukti rapuhnya cinta manusia. Karena cinta seperti ini bersyarat. Pernahkah Anda datang ke sebuah toko yang diskon, kemudian Anda melihat syarat dan ketentuan berlaku? Pasti sahabat tahu apa maksud dari syarat dan ketentuan berlaku. Anda harus membeli suatu barang dengan minimum pembelanjaan, kemudian barulah sahabat bisa menikmati diskon tersebut. Jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan, maka sahabat tidak akan mendapatkan diskon itu. Sahabat, kira-kira itulah yang terjadi ketika kita mengasihi sesama. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi mereka untuk mendapatkan kasih dan penerimaan lebih dari kita. Lebih parahnya lagi, hal tersebut juga berlaku dalam rumah tangga. Seorang suami memiliki syarat untuk menerima istrinya, demikian pula sebaliknya. Istri juga memiliki standar-standar tertentu untuk diberlakukan kepada suaminya. Lalu, bagaimana jika pasangan, keluarga, atau teman kita tidak bisa memenuhi standar itu? Hosea, Nabi Israel ini menjadikan hidupnya untuk menunjukkan bagaimana cinta tanpa syarat itu. Ketika ia menaati perintah Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal atau pelacur bernama Gomer. Hubungan Hosea dan Gomer menjadi sebuah perumpamaan bagaimana hubungan Tuhan dengan Israel. Sebab bangsa Israel secara standar tidak memenuhi syarat karena mereka berkali-kali mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala dan hidup dalam ketidaktaatan. Walau demikian, Tuhan tetap mencintai bangsa Israel, sama seperti Hosea yang tetap menjadikan Gomer istrinya walaupun telah berkali-kali berkhianat. Mungkin Anda akan berkata, itu kan Tuhan. Ia Maha Kasih sehingga bisa mencintai kita manusia yang berdosa. Sedangkan saya kan manusia biasa, kasih saya terbatas. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang telah menyakiti atau mengkhianati saya? Benar, Anda tidak bisa mengasihi orang lain tanpa syarat dengan kasih Anda sebagai manusia yang terbatas. Untuk itu, Anda perlu mengalami kasih tanpa syarat yang dari Allah sehingga Anda bisa menjadi saluran bagi kasih tanpa syarat untuk orang lain. Sebab seperti orang lain juga, Anda dan saya adalah manusia berdosa. Tetapi karena Yesus Kristus, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita menerima anugerah Tuhan, yaitu pengampunan dan kehidupan kekal. Apakah saat ini Anda mau untuk mengalami kasih Tuhan itu, sehingga Anda bukan hanya disembuhkan dan dipulihkan dari luka hati Anda, namun juga menjadi manusia baru yang menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain? Mari undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saat kasih Tuhan mengalir dalam hidup Anda, maka Anda akan dimampukan untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi Anda. Anda akan mampu mengampuni karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni Anda. Anda akan mampu menerima kekurangan orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu menerima Anda apa adanya, seperti apapun kondisi Anda. Itulah kasih agape, kasih yang dari Allah sendiri.